pengedar atau bandar narkoba, tapi juga pelaku korupsi, juga terhadap semua tindakan-tindakan jenis kriminalitas yang lain, termasuk juga penutupan ibadah, penutupan gereja. Tapi saudara, kalau negara tidak mau memperlakukan ini, Tuhan pasti akan memperlakukannya dengan caranya sendiri. Saya kira kita udah dengar kok sikap presiden kita yang sekarang. Dia menolak kok hukuman mati. Sudah pernah dengar itu pernyataan beliau di beberapa media. Padahal Alkitab katakan hukuman mati. Jadi Bapak Ibu, kita orang Kristen. Jangan anti hukuman mati. Karena Alkitab kita sempurna menjelaskan hukuman mati berasal dari Tuhan. Bahkan diperlakukan oleh Tuhan. Sejak dari zaman PS sampai sekarang. Dan tidak pernah ada perubahan sedikit pun ayat ini. Dari dulu sampai sekarang. Nggak pernah berubah. Inilah mengapa penting hukuman mati itu di Alkitab. Jadi orang Kristen perlu juga memahami tentang ketaatan terhadap hukum. Urutannya dari mana? Hukum yang mana yang lebih dulu harus kita taati? Yang pertama hukum Tuhan. Isinya semuanya ada di Alkitab. Yang kedua baru hukum negara. Apa itu? Undang-Undang Dasar 45, KUHP, peraturan berlalu lintas, dan segala macamnya. Itu hukum yang kedua yang harus kita taati. Yang ketiga, hukum adat. Jadi saya sudah singgung. Ya, di dalam setiap suku itu kan ada aturan demi aturan. Ya itu juga perlu kita taati. Karena tidak membawa kerugian. Kan gitu. Jadi, misalkan ada kasus nih. Negara kita ini kan seringkali absen alpa dalam menegakkan hukum hubungannya dengan pendirian tempat ibadah. Kan gitu ya. Pendirian gereja. Apakah kita akan lebih taat terhadap hukum negara yang saya katakan tadi abstain alias alpa alias bencong sehingga kita tidak perlu beribadah lagi bergereja lagi karena kita dia ikat oleh hukum negara jangan karena kita punya hukum yang lebih tinggi di atasnya itu hukum Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat. Artikan itu pentingnya beribadah kan Bapak Ibu. Andaikan negara ini menolak melarang kita beribadah dimanapun dalam keadaan apapun kita tetap beribadah karena hukum Tuhan lebih tinggi, hukum Tuhan lebih mulia, hukum Tuhan lebih agung. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh kendor semangat kita melayani dan beribadah kepada Tuhan. Walaupun negara kita sering alpa. Saya belajar sejarah kekristenan. Dan saya banyak membaca buku tentang sejarah lahir dan berkembangnya kekristenan di seluruh negara-negara di dunia. Rupanya saya menemukan satu kesimpulan. Kekristenan itu akan makin berkembang pesat. Justru karena dibarengi dengan tekanan. Justru karena dia menghadapi kesulitan. Justru karena dia menghadapi tantangan. Pelarangan tempat beribadah. Disitulah membuat iman orang Kristen. Jadi Bapak Ibu artinya ada sisi positif. Tekanan yang dialami oleh gereja-gereja Tuhan di Indonesia termasuk kita. Justru itu Tuhan pakai. Menumbuh kembangkan dan iman percaya kita. Supaya makin semangat mengasihi dan melayani serta beribadah kepada Tuhan. Ini penting kita pahami. Saya jadi ingat beberapa tahun lalu Bapak Ibu. Waktu kami merintis ibadah minggu di daerah Bandung Selatan. Bandung Selatan itu sangat terkenal. Sulit mendirikan gereja. Maka di daerah Bandung Selatan. Gereja itu difokuskan di lingkungan asrama Angkatan Udara. Saya lupa namanya. Difokuskan di sana. Ada banyak gereja. Kenapa difokuskan di sana? Supaya tidak ada masyarakat yang mengganggu. Tapi kan persoalannya, rumah-rumah masyarakat jemaat jauh dari tempat itu. Ujungnya apa yang terjadi? Kosong-kosong. Banyak juga apa?
Bangku-bangku yang kosong. Waktu itu saudara, waktu itu saya lagi khotbah. Ada dua oknum aparat keamanan datang. Satu babinsa, satu polisi. Ya, mereka paksa saya untuk berhenti berkhotbah. Mereka sampaikan pesan itu lewat pengurus gereja saya. Lalu saya bilang lewat tulisan, saya tidak akan pernah khotbah. Saya tidak akan pernah selesaikan khotbah saya. Saya tidak akan pernah berhenti berkhotbah sebelum selesai ibadah ini. Apapun yang terjadi. Satu, itu satu. Yang kedua, kalau Bapak mau ketemu saya, tunggu sampai kami selesai ibadah. Titik. Saya khotbah terus sampai kami selesai ibadah 2,5 jam Bapak. Baru saya datangi kedua orang itu. Saya tanya, apa masalahnya Pak? Persoalan apa yang kamu buat? Masalah apa yang kamu buat? Hukum apa yang kami langgar? Aturan mana yang kami terobos? Saya ini tahu hukum Pak. Tahukah Bapak-Bapak? Butir pertama dasar negara kita, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Semua agama berhak menyampaikan penyembahannya kepada Tuhannya masing-masing. Pasal 28, pasal 29, menjamin kami untuk beribadah. Lalu apa yang kami langgar? Coba Bapak-Bapak tunjukin yang mana? Mereka berdua nggak mampu menjelaskan hukum mana, aturan mana yang kami langgar. Diam. Yang kedua, Pak, saya ingatkan Bapak-Bapak. Gaji Bapak tiap bulan, baju dinas Bapak-Bapak, sepatu yang Bapak-Bapak pakai, itu pajak kami orang Kristen loh, Pak. Bapak-Bapak jangan lupa itu. Sampai Bapak pensiun, tetap Bapak-Bapak kami gaji. Artinya kami kasih hidup Bapak. Kami orang Kristen loh, Pak. Ketiga, harusnya Bapak-Bapak itu memastikan kenyamanan, ketenteraman kami dalam beribadah. Bukan justru kami yang disuruh berhenti beribadah. Seperti yang Bapak-Bapak minta tadi di awal. Maka saya nggak mau berhenti. Paham Bapak-Bapak, saya bilang. Oh iya, iya Pak Pendeta, ya Pak Pendeta. Lalu mereka berdua penasaran. Bapak kerja di mana? Saya dosen di sini. Aduh Pak dosen minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Kami salah, siap kami salah, siap kami salah. Jadi Bapak Ibu jangan kita takut ya. Kita warga negara kelas satu juga di Republik ini. Kita punya hak yang sama karena kita juga sudah menunaikan kewajiban kita sama dengan orang Islam. Sehingga singgung dasar hukum tertinggi untuk beribadah dan membangun gereja di Indonesia. Sudah jelas kok semuanya dasar hukumnya. Dari butir pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya ini? Satu, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita ini orang Kristen, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, artinya Tuhan yang satu kan? Maka karena kita bertakwa kepada Tuhan yang Esa atau Tuhan yang satu, seharusnya kita tidak boleh diintimidasi dalam beribadah atau mendirikan gereja kan? Dua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan adil dan beradab. Artinya apa? Kita orang Kristen ini harusnya dijamin
keadilannya, keadapannya. Tiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan berbeda-beda. Artinya apa, saudara? Orang Kristen saya kira nggak pernah merecokin orang lain dalam beribadah. Nggak pernah. Kalau bicara masalah mengganggu, yang lebih mengganggu mereka-mereka itu tuh. Jam 3 subuh aja orang masih tidur, sudah tidak teriak. Empat, membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa. Nah ini, kita orang Kristen ini sangat, 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 sangat super toleran. Saudara kita ini sangat, sangat, sangat tidak ada toleransi. Lima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan. Artinya apa? Nggak boleh diganggu juga loh. Nggak boleh larang-larang loh orang beribadah atau mendirikan gereja. Karena kenapa? Itu berhubungan dengan keyakinan seseorang. Secara pribadi, pas pribadi. Maka semua agama harus menghormati keyakinan orang lain. Kan kira-kira begitu. 6. Ya 7. Tidak memaksakan suatu agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ah, ini jauh sekali orang Kristen nggak pernah lakukan ini. Inilah jadi ini harus kita pahami nih, Bapak Ibu. Ya, supaya ayat ini yang kita pakai untuk berdebat dengan orang-orang kaum intoleran, termasuk juga pihak-pihak pemerintah. Pasal 28E ayat 1 dan juga ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran sesuai hati nurani. Dijamin loh orang Kristen itu memeluk agamanya, beribadah kepada Tuhan Yesus. Termasuk juga dalam ibadah itu ada tata cara kan Bapak Ibu ya. Lipat tangan, nyanyi, pakai sound system, itu dijamin. Kalau hukum yang paling tertinggi di Republik ini, pasal 9 ayat 2 bahwa negara nih menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama yang beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Dan ini juga dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Asasi Manusia yang mengatur hak kebebasan beragama dan beribadah. Maka kemarin ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu sorry. Kemarin itu kan Bapak Ibu mengirimkan di slide ya. Ada di eh, Pak Doni ya, di slide. Ya, tentang keputusan sepihak yang disampaikan oleh staf khusus Menteri Hak Asasi Manusia bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia menjamin supaya para pelaku-pelaku intoleran pengerusakan tempat retreat itu tidak dihukum gitu ya. Tapi nggak lama kemudian Menteri HAM mempertegas bahwa harus tetap diberlakukan hukuman kepada para pelaku. Hari ini saya dapat berita sudah ada 8 orang yang dijadikan tersangka. Dan kalau kita lihat, seperti saya singgung minggu lalu Bapak, biasanya pelaku-pelaku pengusak gereja itu pasti ada aktor politiknya. Dan betul kan Bapak ini? Orang PDIP loh, otaknya salah satunya. Bayangin, ngakunya partai nasionalis. Wong cilok. Memprovokasi orang untuk menghancurkan rumah orang, untuk mengintimidasi, melarang orang beribadah. Partai nasionalis. Bayangin Bapak Ibu. Kan saya kira kita orang Kristen harus mulai buka mata benar-benaran ini. Buka pikiran betul.
Maka di media sosial saya tegas-tegas saja. Matikan partai-partai yang ngaku-ngaku partai nasionalis. Tapi intoleran. Termasuk para kadernya. Ya berita terakhir saya dapat udah dipecat. Tapi pencitraan bagi saya. Nggak ada guna itu pemecatan itu tuh. Artinya apa? Otak intoleran itu berarti sudah terpelihara cukup lama di otak orang itu kan. Bukankah seharusnya waktu orang itu direkrut menjadi pengurus partai, dicuci dong otak intolerannya kan gitu ya. Jangan setelah melakukan tindakan intoleran, baru kebakaran jenggot. Itu namanya pencitraan. Saya kira kita orang Kristen sudah waktunya berpikir cerdas dalam memilih partai politik, termasuk juga memilih para pemimpin. Jangan kemakan dengan slogan-slogan kami partai nasionalis, uang apa, uang cinlok, omong kosong. Karena justru di balik layar pengurusnya pelaku-pelaku intoleran. Ini perlu Bapak Ibu kita sampaikan kepada jemaat kita. Inilah hukum tertinggi di Republik ini. Yang kalau kita perhatikan Bapak Ibu, nggak ada sedikit pun dari hukum tertinggi, nggak ada lagi hukum tertinggi di Republik ini di saat selain daripada